apakah Kepres ini menjadi lebih lemah dibandingkan dengan Permenak? Jangan sampai nanti di ujung hari kita baru mengetahui bahwa 2.000 kuota yang tidak terpakai ini justru akan diberikan kepada jamaah yang mohon maaf mereka bisa daftar dengan biaya yang mereka bayar full. Sehingga apa yang disampaikan oleh Uda John tadi betul, mereka zolim Mbak, mengambil jatah yang seharusnya waiting listnya sudah menunggu lama. Sebetulnya sampai detik ini berapa sih jumlah jamaah haji yang bisa berangkat? Termasuk tadi Bapak hanya menyampaikan bahwa di dalam data yang Bapak sampaikan kepada kami ini hanya 10.166 jamaah prioritas lanjut usia, padahal kan sebetulnya bukan 10.000. Gitu. Kalau yang 10.000 yang lanjut usia ini kan yang prioritas. Kalau total dari 213.000 ini, total yang lanjut usianya ada berapa Pak? Nah, totalnya kan 45.000, gitu kan. Kalau tahun lalu kan 65.000. Jadi jangan sampai dipublikasi seolah-olah yang lanjut usia ini hanya 10.000, gitu kan. Padahal yang lanjut usia dari 213.000 jamaah itu ada 45.000. Saya hanya ingin menegaskan rapat hari ini RDP ya, rapat dengar pendapat. Maka kalau rapat dengar pendapat, artinya kita tidak ada yang memutuskan. Tidak memutuskan untuk sesuatu yang memang diinginkan oleh Pak Dirjen Haji. Karena kalau saya membaca apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Haji di dalam pemaparannya, beliau meminta kepada Komisi 8, gitu kan. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Wulan kaitannya dengan kekurangan terhadap usulan safeguarding. Maka untuk itu saya rasa momennya bukan di dalam rapat dengar pendapat, tetapi harus di dalam rapat kerja. Nah, jadi untuk itu Pak Dirjen Haji, permohonan Bapak ini mungkin nanti harus disampaikan kembali pada saat kita memutuskan untuk rapat kerja khusus. Nah, jadi kita tidak untuk menyetujui permohonan tersebut, tetapi kita sudah mengetahui ada kekurangan anggaran dari nilai yang memang Bapak inginkan ya. Oke. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, saya sempat terhenyak dari apa yang tadi dipaparkan oleh bapak-bapak dan menyampaikan kesedihan pada saat kita ingin memberikan pelayanan terbaik untuk para jamaah kita, apalagi dengan tagline istitoah, keamanan, keselamatan, kemudian memberikan pelayanan untuk haji lansia. Maka kesepakatan itu juga harusnya menjadi kesepakatan bersama baik dari pemerintah maupun DPR. Dan pada saat tadi dipaparkan oleh pihak maskapai baik Garuda maupun Saudi Arabia Airlines, kita juga mempunyai roh yang sama bahwa Indonesia terutama Komisi 8 dari awal menginginkan agar maskapai yang dimiliki oleh negara kita terutama Garuda memiliki nilai pelayanan yang terbaik kepada para jamaah. Maka untuk itu kita juga bersepakat untuk pelayanan ini juga diberikan nilai yang lebih. Untuk itu juga pada saat kemarin tadi dipaparkan bahwa ternyata jumlah jamaah yang dilayani oleh pihak Garuda Airlines itu ternyata lebih banyak dibandingkan dengan Saudi Arabia Airlines, gitu kan. Nah, saya juga sepakat bahwa kuota jamaah yang dilayani oleh Saudi ternyata tidak lebih banyak dibandingkan oleh Garuda. Tetapi saya juga menjadi terkaget-kaget pada saat dari apa yang sudah dilakukan pelayanan kemarin, bahwa tingkat saya bacakan ya, bahwa tingkat operasional yang sudah Bapak lakukan dalam pelayanan kemarin dari sekian kloter, dari mulai tanggal 12 Mei pemberangkatan kloter pertama diberangkatkan, bahwa Garuda mengalami 38 kali keterlambatan.
Sementara kalau Saudi Arabia Airlines hanya 13 kali keterlambatan. Tentu ini menjadi catatan Pak Irfan agar ke depan pelayanan Garuda bisa lebih baik lagi. Kenapa saya harus menyinggung mengenai keterlambatan delay ini? Karena ini akan menyangkut dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dirjen Haji di paparan yang terakhir terkait dengan mitigasi dampak perubahan jadwal. Akibat dari ini semua tentu akan menjadi catatan untuk para jamaah yang mereka sudah sampai di embarkasi, terutama baik itu di Jeddah maupun mereka di Mekah ataupun di Madinah. Pernah pada tahun 2023 kami melakukan pengawasan bagaimana jamaah sudah sampai di mahtabnya atau di hotel yang mereka tempati, tetapi ternyata pelayanan barang-barang jamaah mereka belum sampai, Pak. Nah, tentu ini juga menjadi catatan untuk para maskapai, baik itu Saudi Arabia maupun juga Garuda Airlines, bahwa keterlambatan tentu juga akan menghambat proses ibadah para jamaah. Jangan dianggap sepele loh, Pak. Mereka kan butuh baju bersih, gitu. Mereka kan butuh untuk istirahat juga. Mending kalau misalnya terlambatnya cuma 1 jam, 2 jam. Bahkan ada beberapa jamaah yang menunggu kopernya itu sampai 1 hari, 2 hari untuk bisa sampai ke hotelnya mereka, gitu kan. Bahkan ada yang mereka baru kopernya itu baru sampai di hari berikutnya. Nah, ini menurut saya juga menjadi menjadi catatan kami bahwa keterlambatan justru harus menjadi perhatian dari pihak maskapai. Kemudian yang menjadi catatan saya berikutnya, apa yang tadi disampaikan oleh Uda John, bahwa Kepres itu kan kesepakatan dari Komisi 8 dengan Menteri Agama. Kemudian Bapak mengeluarkan yang namanya Permenak, bahwa ada tambahan kuota dari Kementerian Agama dari Saudi Arabia kaitan dengan kuota 20.000 jamaah haji. Kemudian akhirnya Bapak merubah 10.000 itu untuk reguler, kemudian 10.000 lagi untuk jamaah haji khusus berdasarkan ihaj. Kami tidak mengetahui sama sekali, Pak. Nah, artinya apakah Kepres ini menjadi lebih lemah dibandingkan dengan Permenak? Gitu, Pak. Apakah yang menjadi acuan Permenak ini adalah ihaj? Sementara sampai detik hari ini Komisi 8 sendiri belum pernah mengetahui ihajnya seperti apa. Mohon nanti sekiranya pada rapat kerja yang berikutnya bisa tidak ihaj yang menyatakan kuota 20.000 untuk jamaah reguler atau 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk jamaah haji itu juga dilampirkan sehingga kita mengetahui bahwa betul itu yang menjadi rujukan Bapak-bapak sekalian. Nah, yang berikutnya saya juga ingin menegaskan kepada Bapak-bapak sekalian, terutama kepada Pak Dirjen Haji, bahwa Bapak juga menyampaikan di sini terkait bahwa ada dana jamaah haji cadangan sebesar 34.000 yang hari ini mereka telah melunasi, tetapi bahwa saat ini masih dalam proses, gitu kan, siap diberangkatkan, gitu kan. Nah, tentu pada detik-detik terakhir kita mengetahui banyak juga yang akhirnya mereka tidak berangkat haji. Waktu tahun lalu kita mendapatkan laporan ada sekitar 2.000 sampai 3.000 yang akhirnya kuota kita tidak terpakai, ya Pak ya. Nah, mohon sekiranya hal-hal seperti ini juga disampaikan kepada Komisi 8. Sampai detik terakhir ini ada berapa jamaah yang akhirnya kuota reguler ini tidak terpakai. Jangan sampai nanti di ujung hari kita baru mengetahui bahwa 2.000 kuota yang tidak terpakai ini justru akan diberikan kepada jamaah yang mohon maaf mereka bisa daftar dengan biaya yang mereka bayar full.
Sehingga apa yang disampaikan oleh Uda John tadi betul, mereka zolim Pak, mengambil jatah yang seharusnya waiting listnya sudah menunggu lama gitu kan. Nah ini menjadi catatan saya. Nah kaitan berikutnya Pak Dirjen Haji, yang harus diperbaiki oleh Dirjen Haji adalah mengenai Siskohat. Kami berkali-kali rapat dengan BPKH. Kami meminta agar data Siskohat yang ada di Dirjen Haji ini bisa nyambung dengan BPKH. Dengan begitu, kami bisa mengetahui sebetulnya sampai detik ini berapa sih jumlah jamaah haji yang bisa berangkat. Termasuk tadi Bapak hanya menyampaikan bahwa di dalam data yang Bapak sampaikan kepada kami ini hanya 10.166 jamaah prioritas lanjut usia. Padahal kan sebetulnya bukan 10.000. Gitu. Kalau yang 10.000 yang lanjut usia ini kan yang prioritas. Kalau total dari 213.000 ini, total yang lanjut usianya ada berapa Pak? Nah totalnya kan 45.000 gitu kan. Kalau tahun lalu kan 65.000. Jadi jangan sampai dipublikasi seolah-olah yang lanjut usia ini hanya 10.000 gitu kan. Padahal yang lanjut usia dari 213.000 jamaah itu ada 45.000 gitu. Nah ini yang harus dipahami oleh kita semua nih kepada masyarakat, bahwa yang 10.000 itu adalah yang prioritas, yang 5%-nya ya Pak ya, gitu kan. Tetapi di luar yang itu bahwa masih ada yang lanjut usia yang totalnya ada sekitar 45.000. Yang berikutnya menjadi catatan saya adalah kaitan dengan jumlah jamaah yang meninggal tahun lalu, 842 jamaah yang wafat. Kemudian tadi Bapak menyampaikan nilai manfaat asuransi, klaim asuransi. Mohon sekiranya bahwa salah perhitungan perencanaan Bapak di tahun lalu jangan sampai terulang kembali untuk di tahun sekarang. Dan momen pembahasan itu bukan di dalam RDP, gitu kan, bukan di dalam rapat dengar pendapat, tetapi mungkin akan kita lakukan di dalam rapat kerja. Sehingga mohon maaf Pak, kita bisa memberikan santunan yang layak kepada keluarga yang memang mengalami musibah untuk keluarganya yang wafat di Tanah Suci. Nah itu saja mungkin pimpinan yang bisa saya sampaikan. Yang lain-lainnya mungkin saya juga sama seperti Uda John, kaitan dengan visa ziarah, kemudian skema pergerakan untuk para jamaah. Mohon sekiranya menjadi catatan untuk Kementerian Agama di dalam rapat kerja nanti, mengundang pihak imigrasi. Karena bagaimanapun juga yang menentukan untuk keluar masuknya para jamaah kita ke luar negeri ini adalah pihak imigrasi, gitu loh. Yang mengeluarkan visa ke luar negeri itu kan pihak Saudi Arabia. Tetapi yang bisa mencegah para jamaah Indonesia keluar atau tidak ini adalah pihak imigrasi Indonesia. Maka untuk itu saya akan meminta kepada pihak Kementerian Agama untuk kita mengundang pihak imigrasi. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.